Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Awan gelap itu tebal dan menyesatkan seperti tinta. Para dewa dikirim dan didekati dari kejauhan seperti air pasang. Barisan itu saja sudah cukup untuk membuat siapapun putus asa. Puncak gunung. Su Yi yang baru saja tiba, mau tak mau menarik napas dalam-dalam saat melihat pemandangan ini. Lineup yang bagus. Apakah semua dewa dari dewa kuno semuanya dikirim? Meskipun, ketika dia datang ke dewa kuno, Su Yi berharap menjadi sasaran. Tapi kali ini, pemandangan ini jauh di luar dugaannya. Segera, Su Yi kembali tenang. Dia menemukan sesuatu yang aneh. Gunung Tianjinshan dipersiapkan secara khusus untuk orang luar dan dilindungi oleh aturan tatanan para dewa kuno. Termasuk Wasteland of God juga. Ini bisa dilihat dari yang namanya Wasteland of God. Apa itu Tuhan? Tanah para dewa. Dengan kata lain, di masa lalu, para dewa tidak bisa memasuki gurun hitam itu. Tapi yang jelas dalam beberapa tahun terakhir, para dewa kuno telah mengalami perubahan drastis, sehingga para dewa itu bisa memasuki gurun para dewa. Benar saja, aturan dan tatanan domain dewa kuno ini telah rusak parah, dan benar-benar berbeda dari masa lalu. Su Yi menyipitkan matanya. Segera, dia mengetahui bahwa ketika dia masih 1000 kaki jauhnya dari Gunung Tianjin, tim dewa yang perkasa semuanya berhenti. Untungnya, aturan dan ketertiban Gunung Tianjin masih ada, sehingga para dewa itu tidak berani mendekat dengan mudah. Su Yi membuat keputusan. Pikirkan, jika para dewa itu memiliki kemampuan untuk mencapai Gunung Tianjin, dan mereka telah menduduki gunung ini sebelum mereka datang, bagaimana mereka bisa menunggu sampai sekarang? Apakah kamu yang membunuh klan Qin Kunoku? Tiba-tiba, langit berguncang, dan teriakan menggelegar terdengar. Seorang pria berambut putih berjubah ungu melayang ke udara, lidahnya meledak dengan guntur, dan dia menatap Su Yi dengan membunuh. Su Yi berkata ringan, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang omong kosong semacam ini. Jika Anda ingin membalas dendam, datang dan bertarung. Jika Anda tidak berani, menyingkir saja. Para dewa tercengang. Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang pria yang telah dikepung begitu banyak akan berani menjadi begitu kuat. Wajah pria berjubah ungu itu pucat pasi, dan dia berkata dengan tegas, beraninya kamu marah, katakan, hari ini adalah hari kematianmu. Su Yi mengabaikannya dan tidak repot-repot memperhatikan pihak lain. Dia melirik ratusan dewa di kejauhan dan berkata, aku hanya mengajukan satu pertanyaan, apakah kalian semua di sini untuk membunuhku? Bagus. Bagaimana menurutmu? Jika Anda tertarik, serahkan reinkarnasi dan api zaman. Di lapangan, semua jenis suara berisik terdengar, semuanya membunuh, tanpa menyembunyikan niat mereka. Mata yang menatap Su Yi juga berbeda. Su Yi tidak mengenal mereka. Wajah-wajah itu tidak dikenal, dengan keserakahan, penghinaan, dingin, kebencian, olok-olok dan belas kasihan tertulis di atasnya. Seperti pemburu yang melihat mangsanya. Su Yi tidak panik, putus asa, atau marah karenanya. Dia hanya tersenyum, lalu mengeluarkan kendi dan menyesapnya sambil berkata apapun yang kamu mau, bunuh saja, siapa yang tidak berani, siapapun yang pengecut. Penonton terdiam. Para dewa saling berpandangan, ekspresi mereka berubah. Jika ada kesempatan untuk membunuh Gunung Tianjin, bagaimana mereka bisa omong kosong, dan mereka akan melakukannya sesegera mungkin. Tidak berani, benar saja, mereka semua pengecut. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Para dewa murka, satu demi satu membunuh, langit dan bumi berguncang, dan awan hitam bergelombang. Tapi dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani melangkah maju. Seperti ada kekuatan terlarang mematikan yang tersembunyi di gunung suci hari itu, sehingga mereka tidak berani melangkah. Tapi kamu juga tidak bisa pergi, kan? Seseorang sedang minum. Su Yi mencibir, sebagai orang luar, ketika tahun datang, saya bisa pergi, bagaimana dengan Anda, apakah Anda bersedia menghabiskan waktu di sini bersama saya? Turun. Para dewa tampak tidak menentu. Tiba-tiba terdengar suara agung dan acuh tak acuh. Kali ini kamu tidak bisa pergi. Ledakan. Di kejauhan antara langit dan bumi,
nyala api merah yang menyilaukan tiba-tiba muncul, merobek langit. Itu adalah seorang pria jangkung perkasa berjubah merah, menginjak tombak perang berdarah, melewati semua jalan, kekosongan runtuh dan retak, dan momentumnya luar biasa. Para dewa yang hadir semuanya terguncang. Huo Yuan Tianzun, salah satu dari 7 yang mulia dari domain dewa kuno, eksistensi yang sebanding dengan dewa. Ketika dia tiba, paksaan yang luar biasa menyapu pemandangan, dan banyak dewa mengubah wajah mereka dan secara spontan memberikan jalan, tidak berani menghalangi ke depan. Ekspresi semua orang menjadi kagum. Ledakan. Ketika Huo Yuan Tianzun tiba, langit dan bumi seolah berubah menjadi tungku, dan api bersinar ke segala arah, dan tidak ada yang berani melihat langsung. Mata Suyi menyipit. Orang ini memang eksistensi tingkat dewa, dan itu bukan kehendak, tapi dewa nyata. Kekuatan tubuh itu tidak lebih lemah dari para dewa di dunia saat ini. Pada saat ini, kehadiran seperti itu mengubah warna situasi dan menjadi fokus penonton. Apakah Anda keturunan pendekar pedang itu, atau reinkarnasinya? Huo Yuan Tianzun membuka mulutnya, dan suaranya seperti guntur langit, bergema di depan langit dan bumi. Beberapa dewa terkejut dan gemetar dan menjadi semakin menakjubkan. Suyi tidak menjawab. Dia memandang Huo Yuan Tianzun dan bertanya, mengapa kamu tidak mati di bawah penindasan reinkarnasi sejak awal? Dia benar-benar bingung. Dalam kehidupan pertamanya, dia sudah berdiri dengan bangga di atas sungai takdir, jauh dari sebanding dengan dewa. Namun, pada tahun-tahun ketika reinkarnasi menekan jalan para dewa kuno, dewa seperti Huo Yuan Tianzun masih hidup, yang sangat aneh. Para dewa terdiam beberapa saat, apa maksud orang ini, bukankah dia menaruh Huo Yuan Tianzun di matanya? Melihat Huo Yuan Tianzun lagi, alisnya berkerut tajam, dan ekspresi suram muncul di wajahnya. Aku bertanya padamu, bukan kamu. Nada Huo Yuan Tianzun dingin. Huo Yuan, tidak masalah apakah putra ini keturunan pendekar pedang atau reinkarnasinya. Suara wanita yang merdu terdengar santai. Disertai oleh suara, hujan cahaya perak yang luar biasa dan seperti mimpi tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, dan arus dingin es yang menakutkan menyebar. Para dewa di arena semua gelisah, seperti jatuh ke gua es, wajah mereka berubah. Saya melihat Huo Yuan Tianzun tidak jauh, dan sesosok wanita muncul dengan tenang. Dia mengenakan gaun hitam panjang, rambutnya seperti tinta, dan matanya penuh dari keagungan. Di kakinya, dia juga menginjak teratai es, yang jernih dan bercahaya, yang membuat temperamennya menjadi dingin dan halus. Xuan Tianzun, raksasa lain dari para dewa kuno, yang sebanding dengan para dewa, memiliki banyak kekuatan di bawah komandonya, dan para dewa memuja mereka seperti langit. Dengan kemunculannya, para dewa di lapangan mau tidak mau berdebar-debar, dan suasana menjadi tertekan dan sunyi. Tidak penting. Huo Yuan Tianzun berkata, bagaimana kamu mengatakan ini? Apakah kamu sudah melihatnya? Dia tidak tahu apa-apa tentang masa lalu. Nada Xuan Tianzun dingin, menatap Suyi, kita hanya perlu memperlakukannya sebagai pria kecil yang belum menjadi dewa. Huo Yuan Tianzun menertawakan dirinya sendiri dan berkata, saya terlalu banyak berpikir, saya seharusnya berpikir bahwa pendekar pedang yang menakutkan tahun ini datang lagi sehingga saya merasa sedikit kewaspadaan dan ketakutan. Pernyataan itu membuat para dewa di lapangan sangat gelisah. Siapa pendekar pedang itu? Kamu benar, jika dia benar-benar pendekar pedang, dia seharusnya mengenali kamu dan aku sejak lama, dan tidak mungkin menjadi seperti binatang buas yang terperangkap di dalamnya. Sangkar seperti biasa, saya tidak berani melangkah keluar dari gunung. Huo Yuan Tianzun berbicara ringan, penuh ironi. Suyi tersenyum dan berkata, mungkin, itu karena kamu terlalu lemah saat itu dan tidak pernah ada di mataku saat itu, jadi aku tidak mengenalmu. Para dewa terdiam beberapa saat, orang ini hanya berbicara omong kosong, dan mereka semua berpikir bahwa kedua dewa itu tidak menarik, sungguh gila. Tapi pada saat ini, tawa keras terdengar. Hahaha, ini benar. Di mata pendekar pedang saat itu, dewa-dewa yang pernah disebut peradaban suatu era itu memang tidak sedap dipandang. Disertai suara, dengan suara gemuruh, kekosongan meledak,
dan seorang pria berjubah putih dengan sosok lurus seperti tombak muncul. Wajahnya seperti anak muda, dengan sarung pedang di punggungnya, lengan bajunya yang besar dan sikapnya yang elegan. Baiyun Tianzun. Eksistensi tingkat dewa lainnya. Ketika kata-katanya bergema di lapangan, para dewa mau tidak mau tercengang, dan wajah dua yang mulia surgawi Huo Yuan dan Xuan Xuang tenggelam. Kenapa masih tidak setuju? Mengenakan jubah putih, sosok lurus Baiyun Tianzun tersenyum dan berkata, apa yang memalukan, keberadaan menakutkan di jalan para dewa kuno, siapa yang tidak, apakah Anda tahu seberapa kuat pendekar pedang itu? Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin jalan para dewa kuno ditekan oleh kekuatan reinkarnasi selama bertahun-tahun? Belum lagi, bahkan nenek moyang kuno itu masih tertindas dalam kegelapan tanpa akhir dan belum bangun. Baiyun Tianzun sangat emosional, sebagai perbandingan, Tuan Dewa kita benar-benar bukan apa-apa di mata pendekar pedang saat itu. Ada keributan di lapangan, dan para dewa terkejut. Siapa pendekar pedang itu, yang begitu kuat sehingga Baiyun Tianzun malu pada dirinya sendiri? Melihat dua yang mulia Huo Yuan dan Xuan Xuang, tak satu pun dari mereka menyangkalnya, yang selanjutnya menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Baiyun adalah benar. Untuk beberapa saat, banyak mata pada Suyi berubah secara halus. Baiyun, ini masa lalu, apa yang kamu bicarakan? Seorang wanita tua reyot diam-diam muncul di tempat kejadian, dengan rambut perak, mata mendung, dan kerutan tebal di wajahnya. Di tangannya, dia memegang tongkat jalan berwarna ungu berbentuk seperti ular melengkung. Bihe Tianzun. Sejauh ini, ada 4 yang mulia surgawi, yang membuat banyak dewa gemetar, menyadari situasi hari ini, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk campur tangan sama sekali. Jalan para dewa kuno telah mengalami perubahan drastis, dan reinkarnasi telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya berbeda dari sebelumnya. Bixiao Tianzun, yang terlihat seperti wanita tua, berkata, sepasang mata keruh sudah menatap Suyi, di mata kursi ini, anak kecil ini pria tidak akan pernah berhenti itu mungkin reinkarnasi dari pendekar pedang itu. Kenapa? Baiyun Tianzun bertanya. Dia terlalu lemah, bahkan 1/10.000 dari pendekar pedang itu. Tianzun Bihe menghela nafas, jika bukan karena dia yang bertanggung jawab atas samsara dan era Fire, aku bahkan tidak akan repot-repot berurusan dengannya secara pribadi. Ucapan Bihe Tianzun menarik persetujuan dari 3 Tianzun lainnya. Di mata mereka, para dewa yang hadir tidak cukup untuk dilihat, apalagi seorang pemuda yang belum menjadi dewa. Suyi menyesap anggur dan berkata sambil tersenyum, karena aku sangat lemah, kenapa kalian hanya berani mengobrol, tapi jangan berani menembak? Kamu sudah terkurung dalam sangkar, tidak perlu buru-buru mati. Huo Yuan Tianzun berkata dengan acuh tak acuh, kami semua tahu apa yang Anda lakukan di kota awal dan lautan dewa, dan itu tidak lebih dari mengandalkan api era. Kekuatan, gunakan kekuatan aturan untuk menyelesaikan krisis. Tapi di alam dewa kuno hari ini, era Tinder tidak bisa membantumu. Suyi mengangkat alisnya dan berkata, benarkah? Xuan Xuang Tianzun mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata dapat dilihat bahwa kamu tidak menyerah, mungkin berpikir bahwa meskipun urutan dewa kuno telah rusak parah, selama di Gunung Suci, Anda dapat dilindungi dari kekhawatiran. Suyi tersenyum jika tidak, mengapa kalian tidak melakukannya? Ini adalah pertanyaannya yang kedua. Di mata para dewa, ini benar-benar provokasi. Tetapi keempat yang mulia surgawi tidak peduli, mereka sangat tenang. Kami menunggu. Baiyun Tianzun tersenyum lembut dan berkata, ada 3 orang tua lainnya yang tersisa, ketika mereka tiba, kami akan membiarkan Anda melihat apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Dia berbicara dengan elegan dan mudah, tetapi makna dalam kata-katanya menyejukkan. Ada sensasi di lapangan, dan kemudian para dewa mengerti bahwa 7 dewa yang sekarang mendominasi domain dewa kuno harus berpartisipasi. Dan sekarang hanya ada 3 yang mulia surgawi lainnya. Pada saat ini, Suyi mengambil kursi rotan dan berbaring di sana dengan santai. Pihak lain bersabar. Tentu saja dia tidak akan terburu-buru. Para dewa sangat tercengang sehingga mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka.
Telah sepenuhnya dikepung, tetapi Sui berani berbaring di kursi rotan dengan santai untuk beristirahat. Ini sama sekali tidak mengundang siapapun. Empat yang mulia, Huo Yuan, Xuan Xuang, Bayun, dan Bihe, semuanya tercengang untuk beberapa saat, merasa sangat aneh. Orang ini tidak tahu apa itu rasa takut. Apa itu ketakutan? Hai. Bihe Tianzun tertawa, dapat dilihat bahwa dia benar-benar berpikir bahwa Gunung Suci dapat menyelamatkan hidupnya. Berbicara, dia membalik telapak tangannya dan sebuah pedang muncul. Semua mata langsung tertuju. Apakah kamu masih mengenali pedang ini? Bihe Tianzun membuka mulutnya. Sui berbaring di kursi rotan, dengan linglung berkata, katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Apakah kamu melihat bahwa, lelaki kecil ini bahkan tidak mengenali pedang kota yang ditinggalkan oleh pendekar pedang di dewa-dewa kuno? Bihe Tianzun tertawa terbahak-bahak. Pedang kota. Terjadi keributan di lapangan. Itu pasti pedang pembantaian Qin Yi. Dikisahkan bahwa dahulu kala, aturan dan tatanan para dewa kuno dijaga oleh 4 pedang dewa, yaitu pedang pembantaian Qin Yi, pedang eksekusi Gengjin, pedang ilahi yang terjebak Xuan Sui, pedang ilahi yang terjebak Bing Huo. Keempat pedang dewa ini semuanya adalah senjata yang tabu. Bersama dengan kekuatan reinkarnasi, mereka akan menutupi tahun-tahun panjang para dewa kuno. Pedang ilahi pembantaian Qin Yi ini sebenarnya telah jatuh ke tangan Lord Bihe Tianzun. Ternyata itu pembunuh yang tabu. Mata banyak orang yang melihat pedang ilahi King Yilu menjadi panas dan berapi-api, mengejutkan. Di kursi rotan, Sui sedikit mengernyit. Dia tahu tentang dewa-dewa kuno, dan secara alami tahu asal-usul keempat pedang terlarang ini. Mirip dengan Injustice Drum, Minghao Mirror, dan Heavenly Punishment Staff, keempat pedang terlarang ini juga ditinggalkan oleh generasi pertama. Selain itu, dipersiapkan secara khusus untuk mengejutkan para dewa peradaban berbagai zaman, agar tidak berani melanggar aturan dan membawa bencana bagi dunia. Tapi dia tidak tahu bahwa pedang ilahi King Yilu telah jatuh ke tangan Bihe Tianzun. Tidak diragukan lagi, dalam beberapa tahun terakhir, para dewa kuno telah mengalami perubahan drastis, dan keempat pedang terlarang juga terkena dampak dan dicuri. Pikiran Sui berubah, dan dia merasakannya dengan kekuatan benih api era, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa membangunkan pedang ilahi pembantaian Qin Yi. Jangan repot-repot, pedang ini telah sepenuhnya disempurnakan oleh kursi ini, dan kekuatan benih api era tidak dapat lagi menggunakan pedang ini. Bihe Tianzun tersenyum, wajahnya berkerut dan meregang, terlihat sangat bangga. Ekspresi Sui datar, dan dia memandang 3 dewa lainnya. Apakah 3 pedang ilahi lainnya ada di tanganmu? Bayun Tianzun tersenyum dan menunjuk ke kotak pedang di belakangnya, pedang eksekusi Gengjin ada di dalamnya. Dentang. Nyanyian pedang yang tajam dan menusuk bergema, kotak pedang dibuka, dan cahaya keemasan yang menyilaukan naik ke langit, bersinar seperti emas ilahi yang dituangkan, tajam dan tak tertandingi, dekat kekosongan retakan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh energi pedang. Ini pedang eksekusi Gengjin. Xuan Xuang Tianzun mengambil ujung jarinya, dan bayangan pedang seperti aliran air muncul, warnanya biru, dan tubuh pedang itu sepertinya menutupi lautan yang tak berujung, ombak gelombang, niat pedangnya padat. Ini adalah pedang ilahi Xuan Sui, kata Xuan Xuang Tianzun sambil tersenyum. Huo Yuan Tianzun membuka mulutnya. Ledakan. Api raksasa melintas di langit, dan jika dilihat lebih dekat, itu juga pedang, lurus seperti lava kental, dan ada ratusan juta di dalamnya. Pedang Divine Flame meraung. Tidak diragukan lagi, ini adalah pedang api yang terperangkap. Para dewa di kejauhan semuanya tersentak, dan terkejut baik secara fisik maupun mental. Alasannya adalah bahwa keempat pedang Dao terlalu kuat, hanya dengan melihatnya dari kejauhan membuat mereka terlihat seperti tenda di punggung mereka, dan tubuh mereka menjadi dingin. Sui duduk di kursi rotan, matanya perlahan menyapu keempat pedang, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa kehidupan pertama yang tertinggal keempat pedang ini adalah memang menakutkan. Kamu tidak perlu menguji, kekuatan benih api era memang tidak dapat menggunakan keempat pedang suci ini. Sui berkata dengan santai, tapi jelas, bahkan jika kamu memiliki 4 pedang suci ini,
kamu tidak berani melakukannya dengan gegabah, alasannya tidak lain adalah rasa takut. Takut. 4 Yang Mulia Surgawi mencibir. Kami mungkin takut dengan aturan dan ketertiban Tianjin Sensan, dan kami mungkin juga takut pada Samsara dan era Fire, tetapi itu bukan Anda. Bie Tianzun tidak merahasiakan penghinaannya terhadap Su Yi. Su Yi tersenyum, tidak terlalu malas untuk berdebat. Kata-kata adalah yang paling tidak berdaya. Terutama ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, tidak peduli apa yang dikatakan orang lemah, itu akan dianggap sebagai lelucon. Sebaliknya, ketika kekuatannya cukup kuat, bahkan jika itu omong kosong, itu akan dianggap sebagai standar, dianggap sebagai pepatah yang masuk akal. Su Yi menyesap anggur, lalu berbaring di kursi rotan dan memejamkan mata. 4 Yang Mulia Surgawi mengerutkan kening. Di Su Yi, mereka tidak melihat kepanikan dan kegelisahan, sebaliknya, mereka terlalu tenang dan tenang. Dan, ketenangan seperti itu sama sekali bukan pura-pura. Ini tentu sebuah anomali. Apakah anak ini punya kartu hall lagi? 4 Dewa merenung. Para dewa yang melihat dari kejauhan juga memperhatikan bahwa perilaku dan penampilan Su Yi terlalu tenang, seperti orang luar, dan mereka juga sangat curiga. Apakah ini gertakan, atau gertakan? Tiba-tiba terdengar suara angin pecah di kejauhan. Sebelum semua orang bereaksi, 3 sosok muncul satu demi satu. Seorang pria berjubah kain tua, mengenakan mahkota teratai, mata seperti matahari dan bulan, bulan yang cerah dan lingkaran bundar muncul di kedua sisi bahu. Terik matahari. Bahu matahari dan bulan. Inilah Yang Mulia Surgawi. 2 lainnya adalah seorang pemuda tampan dan seorang pria kurus dengan penampilan kasar dan jubah binatang. Jubah giok remaja dengan sabuk lebar, pohon giok menghadap angin, memegang tombak pendek merah di lengannya. Pria berjubah binatang itu memiliki janggut dan rambut yang mencoret-coret, mata yang dingin seperti pisau, dan awan petir hitam yang menyilaukan di kakinya. Yang pertama adalah Zidian Tianzun. Yang terakhir adalah Ran Feng Tianzun. Dengan datangnya ketiga dewa tersebut, juga menimbulkan goncangan di lapangan dan menjadi pusat perhatian para dewa. Khususnya Yang Mulia Ming, yang memikul matahari dan bulan, telah menerima perhatian paling besar, karena dia adalah yang paling kuat dari 7 Yang Mulia Surgawi kuno domain dewa. Melihatnya muncul, 4 Yang Mulia, Huo Yuan, Xuan Suang, Big Xiao, dan Bayun, semuanya berinisiatif untuk menyambutnya. Di antara mereka, Xuan Suang Tianzun dengan cepat menjelaskan situasi di lapangan. Langit abadi Yang Mulia Ming mengangguk sedikit, dan memandang Su Yi di puncak gunung. Apakah Anda benar-benar tidak mengenali kami? Dia membuka mulutnya perlahan, suaranya bergema seperti Hong Zong Dalu. Banyak dewa dengan tajam memperhatikan bahwa, tidak seperti yang lain, Ming Zhou Tianzun memanggil Su Yi, seorang pemuda yang tidak menjadi dewa, sesama Taois. Apakah penting? Su Yi hanya duduk di kursi rotan seperti itu, tanpa ada niat untuk bangun. Langit abadi Yang Mulia Ming berpikir sejenak, dan berkata masa lalu memang tidak lagi penting, tetapi sekarang, saya ingin tahu, bagaimana rekan-rekan Taois akan menyelesaikan masalah ini. Situasi di depanku, sebuah bencana. Suara itu masih menggema, matanya seperti listrik, dan sepasang matahari dan bulan di pundaknya naik, saling memantulkan, membuat dunia bergetar hebat berdiri. Saat kekuatan mengerikan menyebar, gunung suci itu dipukul dan diguncang dengan hebat. Anda dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan aturan dan ketertiban muncul dari atas dan bawah gunung. Banyak dewa menunjukkan ketakutan yang mendalam. Inilah alasan mengapa mereka tidak berani mendekati Gunung Tianjin, karena aturan dan ketertiban dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Tapi saat ini, aturan dan ketertiban Gunung Tianjinsan dipengaruhi oleh kekuatan Yang Mulia Surgawi Abadi Ming. Su Yi tertawa dan berkata, siapa yang cukup bodoh untuk memberitahu kartu as mereka? Maukah? Tahan. Mendengar kata-kata ini, 7 Yang Mulia Surgawi yang mendominasi para dewa kuno semuanya menyipitkan mata. 4 pedang terlarang semuanya telah jatuh ke tangan kita, dan aturan serta tatanan para dewa kuno juga telah rusak parah. Eternal Celestial Venerable Ming berbisik, sebelum saya datang,
berita tentang kembalinya Taois ke alam dewa kuno telah disampaikan kepada orang-orang di akhir zaman. Jalan menuju dewa kuno melalui metode rahasia. Di reruntuhan suci pemakaman Dao. Tidak ada kebetulan, leluhur kuno yang pernah ditekan dalam kegelapan tanpa akhir oleh sesama Taois juga mengetahui berita kehadiran Anda. Dalam keadaan seperti itu, saya benar-benar tidak bisa menebak kartu truf apa yang dimiliki Taois selain samsara dan era Tinder di tangan mereka. Atau, rekan Taois muncul dan biarkan saya membuka mata. Langit abadi yang mulia Ming berkata, melangkah maju. Ledakan. Kekuatan yang lebih mengerikan menyebar darinya. Pasangan matahari dan bulan naik ke udara, melepaskan fluktuasi kekuatan reguler seperti tabu, menekan gunung ke langit. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.